Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita cek dulu di bawah kursinya masing-masing apakah masih terlihat ada sampah di sana. Jika ada, silakan ambil dan letakkan di tempat sampah yang sudah tersedia. Hal ini kita lakukan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, dengan kondisi lingkungan yang nyaman. Pembelajaran yang kita harapkan ini dapat sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa, agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mohon kepada ketua kelas untuk segera memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada anakku sekalian, dipersilakan. Selanjutnya akan Bapak absensi terlebih dahulu ya. Mohon kepada anak-anakku semua untuk memperhatikan. Yang pertama, Satrio Alpen Pradana. Selanjutnya, Muhammad Faktur. Selanjutnya, Aksal. Mega Cynthia Bella. Agung Pratama. Demikian nama-nama yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kepada anak-anakku semua kita dapat melaksanakan pembelajaran secara baik ya. Mohon nanti materi-materi yang akan kita bahas anak-anak semua dapat memperhatikan seperti itu. Sehingga tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat tercapai. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai praktik penyelenggaraan kenegaraan ya. Harapannya setelah anak-anakku sudah mempelajari materi-materi tersebut, anak-anakku dapat memahami isi materi tersebut dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan-tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dapat tercapai. Seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai pembagian wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu anak-anakku sekalian sudah tahu wilayah-wilayah yang ada di negara kita ini sangat luas ya. Baik di daerah lautan, daratan, bahkan sampai udara. Dan hal itu pun sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketika kita akan menggunakannya dalam aktivitas kenegaraan. Tentu ini harus diperhatikan. Baik, sebelum Bapak menyampaikan lebih dalam lagi, Bapak akan membagikan bagian-bagian materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian ada beberapa contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia yang kaitannya terhadap penyimpangan yang terjadi. Harapannya ketika anak-anakku semua sudah mempelajari materi ini, kita lebih antusias lagi. Kita lebih memahami lagi bagaimana wilayah-wilayah yang ada di negara Indonesia dan bagaimana cara kita untuk menjaganya agar tidak diakui oleh negara lain ataupun dieksploitasi seperti sumber daya alamnya dicuri. Baik, ini materi akan Bapak bagikan ya, masing-masing anak memperoleh satu bahan ajar dan nanti bisa diskusikan dengan teman sebelahnya. Seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, materi pembelajaran sudah Bapak bagikan ya, bisa dilihat. Di sini Bapak membagikan, kita lihat peta Indonesia ya. Baik, bisa dilihat ya peta Indonesia. Di sini ya, dari ujung pulau ya sampai ujung pulau, kita bisa melihat pembagian wilayah yang ada di Indonesia, baik di daratan, lautan ataupun udara. Nah, disinilah bagian-bagian tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Sehingga batas-batas tersebut sudah diatur di dalam undang-undang ataupun konstitusi. Bagaimana pemetaannya dan sebagainya, sehingga hal tersebut tidak terjadi kesalahan ataupun pengakuan oleh negara lain. Bapak akan menjelaskan di sini khususnya pembagian wilayah di bagian laut ya.
Yang pertama bagian laut teritorial. Nah, bagian laut teritorial ini diukur 12 mil ya. Diukur 12 mil dari garis pantai menuju pantai yang paling dalam. Nah, itulah disebut dengan garis teritorial. Untuk selanjutnya yaitu zona landas kontinen. Untuk zona ini batas laut yang kita miliki adalah 200 mil ya, diukur dari garis pantai. Berbeda dengan sebelumnya, pada zona ini di sanalah terdapat banyak sumber daya alam ya, yang dapat diperoleh ataupun dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Karena di sanalah kita bisa mencari mata pencarian seperti ikan, mineral dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita jaga agar tidak terjadi seperti pencurian ataupun illegal fishing yang sering kita temui di beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti itu. Kemudian selanjutnya zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut dengan laut internasional. Karena di sanalah seluruh negara ataupun orang yang ada di dunia ini dapat melakukan pelayaran dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Untuk jaraknya pun di sini adalah 12 mil ditarik dari garis pantai seperti itu. Baik, jadi itulah 3 batasan-batasan yang ada di laut ya khususnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu kekayaan alam ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk kedaulatan yang harus kita jaga seperti itu. Karena di sanalah segala mata pencarian, akses antara satu negara dengan negara lain, inilah yang kita manfaatkan dan kita gunakan dan harus kita jaga keutuhannya seperti itu. Tidak hanya lautan saja, adapun daratan. Kita tahu bahwasanya daratan inilah yang memiliki kegunaan yang sangat penting yang menunjang kehidupan warga negara di Indonesia. Seperti itu. Mengapa demikian? Salah satunya petani. Petani memanfaatkan sumber daya alam melalui sumber daya alam yang baik ada di laut, di darat, seperti petani menggunakan tanah, bercocok tanam dan sebagainya untuk menyambung kehidupan. Tidak hanya itu saja, namun di sanalah mereka menggali untuk menemukan bagaimana cara memperoleh kehidupan yang layak ataupun kehidupan yang lebih baik lagi. Selain itu, udara. Nah, udara ini kita manfaatkan sebagai jalur penerbangan. Jalur penerbangan pun sudah diatur bahwasanya setiap negara memiliki hak dan kedaulatan untuk menggunakannya dalam proses menuju ke negara-negara lain menggunakan alat ya yang disebut dengan pesawat. Nah, pesawat ini pun yang digunakan untuk mengakses di bagian udara seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai materi mengenai batas-batas wilayah kekuasaan negara Indonesia, khususnya bagian lautan, kemudian ada daratan dan udara. Kemudian ada pun bagian-bagian negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, batas kekuasaan negara di bagian utara. Tepatnya di Pulau Kalimantan ya. Kalimantan bagian utara ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya, tidak hanya Malaysia, namun ada 5 negara ya, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, seperti itu. Inilah batas-batas di bagian utara. Kemudian batas-batas di bagian barat. Nah, ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya. Tepatnya juga pun berbatasan dengan negara India. Inilah di bagian barat. Artinya setiap daerah ataupun setiap wilayah ini memiliki batas-batas dengan negara yang berbeda. Selanjutnya bagian timur. Nah, ini langsung berbatasan dengan Papua Nugini. Dan di bagian perairannya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, inilah batas-batas yang kita miliki ya. Kemudian selanjutnya di bagian selatan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kita tahu bahwasanya Timor Leste ini dulu merupakan bagian dari negara Indonesia. Pada saat mereka masih bergabung dengan negara Indonesia, dia masih disebut dengan Timor Timur. Kemudian setelah pada tahun 1999 pada kekuasaan pemerintah Presiden B.J. Habibie, kemudian Timor Leste ini memisahkan diri menjadi negara sendiri sehingga disebut dengan Timor Leste. Di bagian perairannya berbatasan langsung dengan Samudra
perairan Australia, dan Samudra Hindia. Nah, inilah 4 batas-batas yang kita miliki ya, dari bagian utara, barat, selatan, dan timur. Seperti itu. Demikian ya materi yang sudah Bapak sajikan. Harapannya kepada anak-anakku semua dapat memahami betapa luasnya negara kita, baik daratannya, lautan, ataupun udara, sehingga kita tetap menjadi negara kesatuan dalam bentuk kedaulatan negara. Dari situ, apakah dari anak-anakku ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Kepada anak-anakku, Bapak persilakan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan menginstruksikan kepada kalian semua untuk menganalisis ya materi-materi yang sudah Bapak bagikan. Salah satunya seperti contoh berita yang sudah Bapak bagikan. Nih, mengenai Menteri Kelautan ya, Ibu Pujiastuti, di mana beliau menyampaikannya bahwasannya terjadi illegal fishing ya di kelautan ZEE tepatnya, sehingga ini kita perlu ketahui dan kita telaah lebih dalam lagi bagaimana upaya-upaya untuk mengatasinya seperti itu. Jadi kepada anak-anakku semua, silakan membentuk 5 kelompok ya, terdiri dari 5 orang. Dan anak-anakku semua harapannya untuk menganalisis materi tersebut. Kemudian nanti hasil daripada materi yang sudah kalian cari, kalian analisa, itu nanti bisa dikumpulkan kembali kepada Bapak. Dan nanti sebagai tugas, seperti itu. Baik anak-anakku semua, Bapak rasa sudah cukup ya mengenai diskusi ataupun analisis materi yang sudah anak-anakku lakukan. Selanjutnya mohon kepada ketua kelas untuk mengambil hasil daripada diskusi ya ataupun analisa materi, kemudian silakan dikumpulkan ke depan. Ini tugas kami, Pak. Ya, semoga yang dikerjakan dapat memberi hasil yang lebih baik ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak sudah mengoreksi hasil dari diskusi kalian semua, dan di sini Bapak bermaksud ingin memperkuat kembali materi-materi yang sudah kita bahas tadi, yang akan kita kaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi ya. Seperti kasus yang sudah Bapak bagikan tadi. Di sini kita lihat kembali bahwasanya dari berita mengenai terjadinya illegal fishing ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berbicara tentang konflik yang terjadi di perairan Natuna antara pemerintah Indonesia dan Cina. Menurutnya RI harus memiliki ketegasan hukum yang konkret untuk pelaku illegal fishing. Bahwasanya pemerintah kita diharapkan lebih memperkuat hukum ataupun ketegasan kembali, karena kerap terjadinya illegal fishing ataupun penangkapan ikan secara liar. Sehingga Menteri Kelautan sendiri, Ibu Pujiastuti, melakukan tindakan. Mungkin anak-anakku sudah tahu semua, seperti menenggelamkan kapal tersebut ataupun menangkap awak-awak kapal tersebut dan mengenakan hukuman yang ada di negara kita. Hal ini diperkuat agar kedaulatan negara kita itu dapat terjaga dan tidak terjadi lagi illegal fishing. Segala sumber daya alam ataupun kekayaan alam yang kita miliki ini harus kita jaga. Kita sebagai warga Indonesia pun harus peduli. Jangan sampai negara kita diobrak-abrik ataupun diganggu oleh negara lain ataupun oleh oknum-oknum tertentu seperti itu. Kemudian langkah kita sebagai warga negara seperti apa? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu
wilayah mana saja atau batasan-batasan wilayah mana saja yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi milik kita. Kita harus menjaganya. Setelah menjaganya, kita merawatnya, baik sumber daya alam biota lautnya, di daratannya kita jaga agar Indonesia ini tetap menjadi negara yang kuat dan tidak terjadinya illegal fishing ataupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan suatu negara seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan mampu menunjang anak-anak semua dalam menjalani kegiatan sehari-harinya seperti itu. Baik anak-anakku semua, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anakku semua. Silakan analisis ya, 2 kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kekuasaan kewilayahan yang ada di Indonesia, baik daratan, lautan, ataupun udara. Bagaimana kasus yang terjadi tersebut? Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa untuk menanggapi ataupun menanggulangi masalah tersebut. Kemudian solusi-solusi yang dapat kita terapkan sehingga negara kita ini tetap aman dan terjaga. Seperti itu. Untuk tugas ini dapat dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Harapannya kepada anak-anak semua dapat mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin sehingga apa yang diharapkan oleh pembelajaran ini dapat tercapai seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik anak-anakku semua, Bapak ucapkan selamat pagi. Nanti pulangnya silakan hati-hati ya, yang bawa kendaraan masing-masing. Kemudian yang jalan kaki nanti juga harapannya jalannya dapat mengikuti kondisi yang ada seperti itu. Merdeka, salam Pancasila.